semuanya. Kali ini yang akan kita review adalah Vespa tua milik salah satu owner kita. Kalian bisa cek video-videonya, Instagramnya, nanti saya tulis di kolom komentar. Kalian bisa cek sendiri. Oke, lalu kali ini kita akan mulai dari yang pertama, yaitu kita langsung aja ke reviewnya. Yang pertama kita akan review dari handle rem depan. Handle rem depan sendiri dia menggunakan reservoir cup brake ya. Ini udah racing, udah pakai tabung. Lalu ini udah aftermarket, kalian bisa beli di toko-toko online yang tersedia di forum YouTube. Oke, lalu selanjutnya kita turun ke bawah. Untuk kaki-kaki depan, ownernya sendiri menggunakan skok depan yang aftermarket warna merah, lalu dipadukan dengan kuning emas. Lalu untuk pengereman sendiri, pengereman depan dia menggunakan RPM Racing warna kuning emas dan senada dengan warna bodinya. Untuk velgnya dia sudah menggunakan velg chrome tipe tapak lebar ukuran 12 inci dibalut dengan ban Maxxis ukuran 60 100/60. Oke, lalu kita menuju ke bagian belakang. Untuk bagian belakangnya, owner kita menggunakan pulser dari KS dengan ukuran 60 volt 2000 watt. Ini belum WP, masih 2000 watt biasa. Untuk armnya sendiri aftermarket, banyak dijual di forum Facebook. Lalu untuk soknya sendiri juga dia menggunakan aftermarket ya. Untuk mereknya sendiri di sini tidak ada tulisannya. Oke, jadi itu dia untuk review sepedanya. Untuk bagian dalamnya sendiri, untuk dapur pacunya dia masih menggunakan controller Sunwave 2000 watt dan menggunakan baterai 6 Kawasaki 26Ah. Memang untuk kecepatan sendiri sepeda ini tidak terlalu diutamakan. Ownernya sendiri mengatakan dia lebih menggunakan ke look dari Vespanya sendiri dan penggabungan warna. Oke, tidak ada yang terlalu banyak kita bahas dari spek sepeda ini ataupun dari modifikasi yang ada di sini. Modifikasinya cukup simpel tapi cukup enak dipandang dan sangat keren sekali dari ownernya. Tapi di sini saya ingin membahas tentang bagaimana sepeda ini datang, bagaimana sepeda ini didapatkan, dan bagaimana bisa jadi seperti ini. Lalu nanti di video akhir saya akan menjelaskan tentang berapa modifikasi total dari harga sepeda ini dari 0 sampai jadi seperti ini. Oke, yang pertama dari sepeda ini datang. Sepeda ini dulu belinya di daerah Tainan. Basicnya ini juga udah Vespa, tapi pertama datang ke sini sepeda ini warnanya silver, putih silver. Lalu bagian box ini itu udah patah dan bagian rangkanya itu udah sangat berkarat dan kurang layak dikendarai. Lalu sampai di sini ownernya sendiri langsung dibawa ke salah satu bengkel punya teman kita, yaitu bengkelnya Mas Incan, untuk direnovasi. Jadi yang pertama dilakukan itu bagian boxnya ini semuanya dilepas, lalu dibawa ke tukang cat. Ownernya sendiri mengecat sepeda ini tuh di daerah Fengyan, kalau nggak salah di daerah Fengyan, dan nggak cepat cuy untuk ngecat satu sepeda ini karena kondisinya yang udah sangat tidak layak, lalu ada bagian-bagian yang patah. Untuk ngecatnya sendiri ini membutuhkan waktu sekitar 4 bulan sampai jadi seperti ini, penuh dengan perjuangan sekali. Lalu sambil menunggu boxnya ini selesai, dari bengkelnya Mas Incan sendiri memperbaiki bagian sasis ya. Untuk sasisnya ini dipotong, lalu semuanya dirakit kembali, dicat kembali. Bagian-bagian yang sudah keropos itu dibuang dan diganti kembali. Jadi sekarang sepeda ini sudah sangat layak untuk dikendarai dan sudah safety ya tentunya. Oke, lalu untuk perkabelan sendiri sepeda ini tuh yang menyusun karena
karena kan sampai di sini sudah tidak layak, semuanya dibongkar, dibuang lagi, lalu untuk kabel-kabel semuanya diganti dengan baru lagi, dari controller semuanya, ini ban kita buang semuanya lalu diganti dengan yang baru. Dan untuk bagian perkabelan kelistrikan ini tuh dikerjakan oleh Mas Bayu, teman kita juga. Kalau kalian ke bengkelnya Mas Inca nanti untuk urusan kelistrikan nanti Mas Bayu yang ini, yang bagian ini. Lalu selanjutnya yaitu tentang sepeda ini lagi, sampai ini selesai itu kurang lebih membutuhkan waktu sekitar 6 bulan cuy. Jadi bukan masalah partnya yang kurang atau kecepatannya yang kurang, tapi ketika kalian membangun sepeda rongsok Vespa menjadi seperti ini dengan waktu 6 bulan itu sesuatu yang sangat keren. Bahkan ownernya sendiri, sepeda ini dibeli 2 kali lipat tidak dilepas cuy. Kalian bisa tanya sendiri, ownernya nanti Facebooknya saya kasih di kolom komentar, kolom deskripsi, sorry, kalian bisa cek sendiri. Lalu selanjutnya yaitu tentang harga. Mungkin kalian ada beberapa dari kalian yang berpikir berapa sih total harga untuk satu sepeda listrik seperti ini ya, untuk apa ya, untuk modifikasi dari 0 sampai menjadi sepeda listrik yang glowing, elegan dan cantik seperti ini. Oke, kita langsung mulai dari beli sepedanya dulu. Ownernya sendiri ini pertama kali mendapatkan basicnya sendiri itu lumayan cukup murah ya. Dia mendapatkan itu 9.000 NT dari Thailand, dikirim ke sini, ongkos kirimnya 800 NT ya. Jadi totalnya 9.800 untuk basicnya sendiri. Tapi lagi-lagi itu dalam kondisi yang sangat tidak layak dan semuanya harus diganti, harus dicat ulang, harus diperbaiki. Bahkan dari part bawaan itu sendiri yang terpakai cuman sasis sama box lampu depan sama setir, itu aja. Yang lainnya itu udah dilepas, udah dirombak ulang gitu. Oke, sekarang kita mulai dari cat body. Cat body sendiri ini kemarin habis 4.000 NT. 4.000 NT, tapi kalian harus, sekali lagi kalian harus nunggu 4 bulan. Nggak secepat itu untuk mendapatkan hasil yang sangat maksimal gitu. Lalu untuk kita ke bagian bawah, untuk pulsernya sendiri ini harganya 7.000 itu sama ban ya, udah satu paket sama ban. Lalu untuk shocknya sendiri ini harganya 1.500. Lalu untuk armnya ini harganya 2.500. Lalu untuk rem, untuk cakram ini, untuk cakram belakang ini harganya 1.500. Ini udah lengkap 1.500, dia udah kaliper, udah piringan sama selang rem. Jadi ini udah 1.500. Oke, lalu ke bagian controller. Untuk controllernya sendiri dia menggunakan Shockwave 2000 watt. Harganya sekarang sekitaran 2.500 NT. Lalu untuk baterainya sendiri dia menggunakan Kawasaki isi 6 dengan ukuran 24 Ah ya, kalau nggak salah 24. Lalu untuk ke depan, ke bagian handle rem, ownernya sendiri mengatakan handle rem ini harganya 2.200 ini 2. Ini masih nggak ada olinya. Belum diisi. McQuency. Oke, langsung kita, oh ini yang rem depan ini belum bisa dipakai ya, karena belum di set lagi. Lalu kita turun ke bagian shock depan. Untuk shock depan bawaannya itu udah dibuang dan sekarang digantikan dengan shock variasi aftermarket. Ini harganya 2.500. Untuk cakram depan dia menggunakan cakram dari RPM Racing. RPM Racing ini sama seperti belakang, harganya 1.500, sudah sama piringan sama selangnya. Lalu untuk velgnya sendiri ini sama bannya harganya 2.500. Itu udah satu paket ya. Lalu untuk
kabel, kalian harus juga hitung untuk kabel-kabelnya, semuanya udah diganti. Total harga penggantian kabel itu sekitaran 1.500 sampai 2.000 NT. Oke, lalu sekarang saatnya kita total berapa harga outfit dari modifikasi sepeda ini dari 0 sampai benar-benar selesai. Tadi kita udah lihat dari segi harganya. Untuk basicnya itu 9.800 ya, 9.800. Lalu untuk pengecatannya 4.000, berarti 13.500, 13.800. Untuk velg depan ini 2.500, berarti 16.400 ya, 16.400. Lalu untuk ini 1.500, 17.900. Lalu untuk ini kita bikin aja 2.000 gitu ya, 19.000 sama 2.000 itu 21.000. Lalu untuk baterainya sendiri kurang lebih 9.000, jadi 30.000 sama controller itu 32. Ini masih bagian depan, belum kita ke bagian belakang, ini masih bagian depan. 30.200 itu sama kabelnya udah 32.000 juga. Jadi kalau kalian pandang enteng sepeda ini tuh nggak murah. Kalian beli sepeda baru itu harganya 30.000 itu udah jalan. Ini masih bagian depan ya. Oke, sekarang kita ke bagian belakangnya. Tadi udah 32.500. Untuk ini untuk supirnya belakang arem ini harganya 2.500, jadi sudah total 35.000. Untuk ini 2.000, kurang lebih 2.000 ya, karena saya juga lupa ini. Kemarin orang ini ngasih tahu tapi saya lupa. Ini 2.000 berarti bisa dibilang 37.000. 37.000 sama bannya sendiri ini 7.000, berarti 44.000 cuy. Mas, mau nanya, kira-kira gaji 1 bulan itu turah nggak? Iya. Masih nyisa kan? Sabar Mas. Lanjut Mas, itu nanti Mas ya. Iya. Jadi untuk total keseluruhan sepeda ini, untuk partnya, untuk penggantian sasisnya, untuk catnya sendiri, untuk controller, baterai, semuanya ini habis sekitaran 42.000. Itu belum termasuk saat kita perjalanan, misalkan kita nganter box segala macam, ongkos kirim, lalu biaya pasang, biaya bongkar segala macam, itu belum termasuk dalam video ini. Kalian bisa kira-kira sendiri lah. Mungkin apalagi ngajak cewek Mas ya. Oke, jadi kurang lebih untuk kalian bisa mendapatkan sepeda ini itu untuk merakit dari 0 sampai jadi seperti ini, kalian membutuhkan dana sekitaran 50.000 NT. Jadi ya wow ya. Jadi itu video kita tentang review sepeda ini dan total harga berapa kalau kalian ingin memiliki sepeda seperti ini. Tapi untuk sekali lagi catatan ya, untuk basic atau tempat pengecetan sendiri itu tidak termasuk dalam totalan ini ya. Jadi kalau kalian beli sepeda ini dengan harga 9.500, kurang lebih segitulah total untuk modifikasi sampai seperti ini. Tapi kalau kalian menggunakan part yang lain atau menggunakan bagian-bagian yang lebih mahal lagi, itu kalian bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi lagi. Oke, saya kira itu video dari saya. Jangan lupa untuk ikuti terus channel ini sampai berkembang sampai akhir nanti. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.